wa syarafihi, yaitu mengetahui tentang keutamaan ilmu syar'i dan tahu tentang mulianya ilmu syar'i tersebut sehingga kita bisa menuntut ilmu syar'i tersebut. Dan kita sudah membaca dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pembawa ilmu mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Digandengkan sama Allah Subhanahu wa taala persaksiannya untuk mempersaksikan sesuatu yang besar, yaitu mempersaksikan tentang la ilaha illallah, mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu yang dimana tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat penting. Kata beliau, meneruskan dari apa yang kemarin telah kita bahas, beliau mengatakan wali ajli syarafil ilmi wa fadlihi, oleh karena mulianya ilmu dan keutamaan ilmu, abahallahu ta'ala lana akla saydi alladhi istadahu al-qalbul mu'allam. Oleh karena kemuliaan ilmu dan keutamaan dari ilmu, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk kita memakan binatang buruan dari anjing yang dia sudah diajari. Anjing yang sudah diajari untuk menerkam, anjing yang diajari untuk memburu. Ay alladzi durriba ala sayd, yang sudah diajari untuk memburu. Anjing saja kalau diajari memburu dan bagaimana cara memburu, hewan buruan dari anjing yang sudah diajari tersebut ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama alaina aklama sadahu al-kalbu ghairul muallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hewan buruan yang diburu oleh anjing yang tidak diajari untuk berburu. Anjing saja Allah Subhanahu wa taala bedakan. Jadi anjing yang diajari untuk berburu, karena memang di sana ada anjing yang diajari untuk berburu. Jadi enggak sembarangan ketika memburu. Dan ada anjing yang dia tidak pernah diajari untuk memburu, anjing liar. Terkadang ya nerekam, tapi tidak diajari bagaimana cara memburunya. Anjing saja yang punya ilmu memburu dan yang tidak punya ilmu dalam memburu hewan, itu saja Allah Subhanahu wa taala bedakan. Ini seekor anjing. Yang anjing satu punya ilmu, yang satunya enggak punya ilmu. Itu saja Allah Subhanahu wa taala bedakan. Karena anjing itu adalah merupakan hewan yang mudah sebenarnya untuk diajari. Kita lihat saja bagaimana orang-orang saja pakai anjing kan untuk memburu, untuk mencium hewan buruannya apa dan lain sebagainya. Itu diajari bisa seperti itu. Itu saja Allah Subhanahu wa taala bedakan antara anjing yang punya ilmu sama yang enggak punya ilmu. Wa hadza dalilun ala annal bahaim wal ajmawat tatafadhal bil ilm. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hewan saja itu saja punya perbedaan ketika apa? Punya ilmu. Yang punya ilmu jelas lebih mulia dibandingkan dengan yang tidak punya ilmu. Fa kaifal hal bi bani Adam. Terus bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka katakanlah, kun uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian ajarkan kepada hewan, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Karena hewan anjing kalau berburu, ya kan? Dan sudah diajari, gak mungkin anjing tersebut langsung menerkam sampai mati, enggak.
Ini anjing kalau sudah diajari untuk memburu, dia nggak akan nerekam sampai mati. Dia akan hanya menyakiti kemudian diseret menuju ke tuannya. Baru setelah itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Maka makanlah dari apa-apa yang sudah ditangkap sama anjing tersebut untuk kalian. Kemudian apa? Wadhkuru smallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atas buruan tersebut. Nah, ini anjing yang dia sudah diajari oleh orang yang dia pintar mengajari bagaimana cara berburu hewan buruan tersebut. Ini anjing, dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang diburu sama anjing yang sudah belajar itu halal hukumnya. Kalau anjing yang tidak belajar maka menjadi haram gitu loh. Ini anjing, hewan. Allah Subhanahu wa taala bedakan. Lantas bagaimana dengan manusia? Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah samakan antara orang yang berilmu sama orang yang enggak berilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang enggak berilmu? Tentu beda. Orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, fata'ammal kaifa annahu laula fadlul ilmi wa syarafihi lakana saydul kalbil mu'allam wal jahil sawaan. Coba pikirkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak ada keutamaan ilmu dan tidak ada kemuliaan ilmu, pastinya apa? Hewan buruan yang diburu oleh anjing yang sudah diajari sama yang jahil, sama anjing yang tidak diajari pasti sama. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bedakan, oh ini hewan buruan dari anjing mu'allam sama buruan dari anjing yang tidak diajari, itu dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah berbeda. Belum ketemu, Pak? Halaman 32, Pak. Halaman 32. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Ini dari ayat ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa in syi'ta an ta'rifa syarafa al-islami al-haq fastami ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mau dan kalian pengen mengetahui tentang keutamaan Islam yang benar, maka dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tajidunan nas ma'adina kama'adinid dhahab wal fiddah, khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza faqihu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan manusia itu dia ma'adin, dia itu adalah merupakan apa? Punya seperti halnya tambang, punya harga. Ada manusia itu yang punya harga, yang harganya itu seperti halnya dhahab wal fiddah. Ada seseorang yang dia punya harga pada dirinya, seperti halnya harga emas dan perak. Kemudian beliau mengatakan khiyaruhum fil Islam, sebaik-baik mereka di dalam Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faqihu. Sebaik-baiknya mereka di dalam Islam adalah sebaik-baik mereka di dalam jahiliyah kapan? Idza faqihu, ketika mereka punya ilmu. Dan benar, seseorang itu ketika di dalam jahiliyah, seseorang itu punya kedudukan. Biasanya ketika seseorang itu masuk Islam, dia akan punya kedudukan. Dia akan punya kedudukan. Kalau biasa di dalam jahiliyah dia sudah suka tampil, ketika masuk ke dalam Islam dia akan suka tampil. Ya kan? Kalau seseorang, dan ini antum lihat, perhatikan, orang yang belum kenal ngaji sunnah, yang dulunya seumpamanya dia artis seumpamanya, ketika dia masuk sunnah, dalam artian ketika dia kenal sunnah, istilahnya di sunnah sendiri, dia akan menjadi artis. Ketika dia dulunya dia itu istilahnya suka tampil, ketika dia di sunnah dia akan suka tampil seperti itu juga. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza tafaqqahu. Sebaik-baik mereka adalah mereka yang apa? Yang kalau dia punya ilmu. Ketika mereka
di jahiliyah dia punya kemampuan untuk apa dan lain sebagainya, ketika dia kenal kebaikan, dia kenal kebenaran, kemampuan dia digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang bermanfaat. Makanya itu dibutuhkan terhadap yang namanya apa? Terhadap yang namanya ilmu. Dikatakan qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala taqiban ala hadzal hadits. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang hadis ini, kata beliau, amma qauluhu idza faqihu fa fihi isyaratun ila anna syarafa al-islami la yatimu illa bitafaqquhi fid din. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kalimat idza faqihu, kalau mereka betul-betul paham, di dalam kalimat ini ada menunjukkan tentang apa? Keutamaan Islam itu tidak akan pernah sempurna kecuali apa? Bitafaqquh fid din. Islam itu tidak akan pernah sempurna. Islamnya seseorang itu tidak akan pernah sempurna kecuali apa? Kecuali tafaqquh fid din. Kecuali seseorang itu mau mempelajari agama Islam. Sama seperti halnya kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita masuk Islam dan kita lihat betapa banyak orang-orang mereka Islam mungkin dari lahir, tapi nggak pernah belajar tentang Islam. Nggak pernah belajar tentang Islam, nggak pernah belajar tentang syahadat, syaratnya, rukunnya, pembatal-pembatal keislamannya, nggak pernah belajar tentang sholat, nggak pernah belajar tentang zakat, nggak pernah belajar tentang hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupan mereka? Ya dia meskipun dia lahir dari keluar sudah Muslim, ya sampai tua kalau nggak belajar tetap seperti itu saja Islamnya, ya kan? Berbeda dengan orang yang dia mungkin telat masuk Islamnya. Ada orang yang mungkin dia telat masuk Islamnya, tapi dia tafaqquh fid din. Dia belajar agamanya, dia benar terus belajar dan sebagainya. Justru terkadang dia jauh lebih baik Islamnya daripada orang yang dari lahir dia masuk Islam. Kenapa? Karena nggak akan pernah sempurna Islamnya seseorang itu kecuali tafaqquh fid din, kecuali seseorang itu belajar terhadap yang namanya agama. Kata beliau, wa mimma yadulluka ala syarafil ilmi syar'i anta alama annal muqaddam fi tawallil wilayat wal manasib syar'iyyah huwa al-a'lam wal atqa. Dan termasuk diantara yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i, bahwasanya yang harus dikedepankan di dalam kepemimpinan sebuah wilayah dan yang harus mendapatkan kedudukan secara syar'i itu adalah orang yang paling a'lam dan yang paling bertakwa. Orang yang paling berilmu dan orang yang paling bertakwa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya ummul qauma aqra'uhum. Memimpin kaum itu siapa? Orang yang paling apa? Orang yang paling Aqra, orang yang paling a'lam, gitu loh. Li kitabillah, orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka di dalam bacaannya sama, fa a'lamuhum bis sunnah. Mereka adalah orang yang paling kenal dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, fa aqdamuhum hijratan, orang yang paling dahulu untuk hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, aqdamuhum sinnan, orang yang paling tua. Nah, kalau di dalam sholat saja yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sebuah kaum, untuk mengimami sebuah kaum itu adalah orang yang paling akro, dan tentu akro ini adalah orang yang paling a'lam dengan kitabullah, orang yang paling bacanya paling benar, kemudian adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran, orang yang paling paham dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang didahulukan untuk menjadi imam siapa? Ya mereka. Aqra'uhum li kitabillah wa a'lamuhum li sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi pemimpin dalam sholat saja itu adalah orang yang paling alim, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara syar'i menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang punya ilmu itu apa? Lebih dikedepankan, menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan wa ma ajmala qaula Ibnul Qayyim mu'aqiban ala hadzal hadits. Begitu indahnya perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau,
faqaddama fil imamati fadilatul ilmi ala taqaddumil islami wal hijrati. Kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dikedepankan di dalam kepemimpinan itu keutamaan ilmu lebih dikedepankan dari Islam dan hijrah. Paham kan? Lebih dikedepankan dari Islam dan hijrah. Yang pertama kali yang disuruh untuk jadi imam a'lamuhum li kitabillah, orang yang paling alim terhadap kitabullah. Orang kedua, orang kalau mereka sama nih di dalam Al-Qur'an, maka apa? A'lamuhum li sunnati Rasulillah. Ya kan? Kalau mereka sama a'lam li sunnati Rasulillah, maka apa? Aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih dulu hijrah? Ya kan? Kemudian kalau hijrahnya sama, siapa yang paling tua? Hijrah disebutkan nomor berapa? Disebutkan nomor 3. Meskipun antum Islamnya lebih dulu, ya kan? Tapi ternyata di sana ada orang yang baru hijrah, tapi dia mau belajar tafaqquh fiddin dan dia melampaui kita di dalam pembelajaran tersebut, meskipun apa? Oh, meskipun kamu kayak tas hijrah gitu kan. Terkadang anak ini senior dari salafinya senior gitu loh. Kan kayak gitu. Salafinya baru-baru, salafinya senior, ustadz tua-tua anak kenal kan kayak gitu. Nggak ada urusan meskipun salafinya paling senior gitu kan. Tapi apa? Yang muda-muda mereka jauh lebih semangat di dalam belajar dan mereka lebih a'lam, mereka apa? Aqdam. Mereka lebih dulu, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih utama untuk apa? Untuk dimajukan menjadi seorang imam. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, faqaddama fil imamati, didahulukan tentang apa? Fadilatul ilm. Jadi ilmu lebih didahulukan dari apa? Ala taqaddumil Islam wal hijrah, didahulukan dari Islam dan hijrah. Walamma kana al ilmu bil qirani afdal minal ilmi bis sunnah, bil qur'ani afdal minal ilmi bis sunnah, li syarafi ma'lumihi ala ma'lumi sunnah qaddama al ilmi bihi. Ketika ilmu dengan Al-Quran itu lebih mulia, lebih didahulukan daripada ilmu bisunnah. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu dengan Al-Quran itu jauh lebih mulia dibandingkan ilmu dengan sunnah. Makanya didahulukan ilmu tentang Al-Quran. Wa hadza yadullu ala syarafil ilmi wa fadlihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ini adalah merupakan menunjukkan tentang apa? Kemuliaan ilmu. Wa anna ahlahu hum ahlut taqaddumi ilal maratibid diniyah, bahwasanya yang membawa ilmu mereka adalah orang yang berhak untuk dikedepankan dalam apa? Maratibid diniyah. Jadi kalau ada permasalahan din, ya mereka lebih dulu untuk untuk berbicara, untuk diajukan. Makanya kalau mau mencari pemimpin yang secara syar'i yang lebih diutamakan apa? Orang yang berilmu, orang yang takwa. Karena apa? Memang secara syar'an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya yang memimpin kaum itu ya adalah orang yang paling apa? Kenal terhadap Al-Quran dan kenal terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa yadulluka ala fadlil ilmi syar'i, menunjukkan juga tentang keutamaan ilmu syar'i. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi tablighihi wa ta'limihi linnas. Rasulullah memerintahkan kita untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun itu satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan sampaikan tentang Bani Israil wala haraj. Jangan ragu-ragu, sampaikan Bani Israil kayak apa, sifatnya Bani Israil kayak apa, sampaikan saja gimana sifatnya Bani Israil. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berbohong atas namaku, maka persiapkanlah tempat di api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fatablighul ilmi amrun yuhibbuhur rasul, maka menyampaikan ilmu syar'i ini adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bidzalika dilalatun ala syarafil ilmi syar'i wa fadli. Dan itu semua sudah cukup menunjukkan tentang apa? Keutamaan ilmu syar'i, menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i, mulia dan utama ilmu syar'i. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
ilmu syar'i yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk meminta, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang nafi. Ini adalah merupakan perkara yang harus betul-betul kita pelajari. Kalau kita tidak mempelajari ilmu syar'i, ya bagaimana kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu. Maka inilah keadaan orang-orang yang mereka mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu saja, ilmu dunia saja diangkat, ya kan? Apalagi orang yang mempunyai ilmu syar'i. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, waqad dzamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wa ma fiha illa dzikrallahi ta'ala, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencela dunia dan apa yang ada di dalam dunia isinya, kecuali apa? Dzikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa talabal ilmi syar'i, dan menuntut ilmu syar'i. Wa hadza dalilun wadihun ala syarafil ilmi syar'i wa 'azimi fadlihi. Ini menunjukkan, ini adalah merupakan dalil yang begitu jelas yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu syar'i dan besarnya apa? Kemuliaan ilmu syar'i. Indal Maula jalla fi ulahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, an dunya mal'unah. Dunia itu apa? Dilaknat, ya kan? Dunia itu dilaknat. Ai madhmumah mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di dalamnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu artinya apa? Bu'dun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrullah wa mawalah, kecuali orang-orang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au aliman au muta'alliman, atau orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu, ya kan? Atau alim. Alim ini aliman, orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau orang yang dia belajar ilmu. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'alliman, kecuali orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang apa? Yang mau menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini adalah merupakan perkara yang harus kita laksanakan. Meskipun kita harus menyempatkan waktu diri kita untuk kita menuntut ilmu, meskipun hanya seberapa banyak sih kita menyempatkan waktu kita, ya harus kita sempatkan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Lek ngejar dunia toh nggak pernah beres, Pak. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau sudah zurtumul maqabir, apa kata Allah? Kalla saufa ta'lamun. Manusia itu apa? Alhaqumut takatsur, akan membinasakan manusia itu takatsur. Apa itu takatsur? Hah? Ngumpulin duit terus, ngumpulkan harta terus, gitu loh. Orang itu akan terus cari dunia, terus akan cari dunia dan lalai. Dan terus akan membuat seseorang itu lalai, cari dunia, sampai apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai sudah masuk kuburan. Kalau sudah masuk kuburan baru apa? Baru tahu gimana hakikat kehidupan itu. Kalau sudah masuk kuburan, siapa yang mau menolong? Ya kan? Dunianya, gitu loh. Antum lihat aja di Pedurenan, gitu loh. Yang nganterin apa? Subhanallah. Yang nganterin itu mobil Mercy, ya. Yang nganterin itu mobil Honda, mobil bagus-bagus yang nganterin. Gitu. Sedangkan orang yang dia mungkin dia punya mobil itu di mana? Di ambulan, gitu loh. Setelah itu dibawa pakai kerandanya. Setelah dibawa pakai kerandanya, dimasukkan ke dalam kuburannya, Mercy-nya pulang, Hondanya pulang, semuanya pulang. Apa yang dia bawa? Ya sudah nggak ada, baru seseorang itu akan tahu. Makanya itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Peringatan demi peringatan itu yang harus kita ingatkan di dalam diri kita. Kita lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita nggak jauh kok dari kuburan, ya kan? Mas Juna lagi nggak jauh dari kuburan. Gitu loh. Harusnya itu sering-sering ingat terhadap yang namanya kematian, gitu kan? Harus sering-sering ziarah. Iya kan? Terkadang seseorang itu ziarah kubur penting, bukan hanya cuma digawe lewat tok kuburan itu kan. Ya kan? Kalau mau ngelewat nyebrang baru ben cepet lewat kuburan gitu aja kan. Tapi apa di kuburan ngelihat setiap harinya subhanallah. Kadang coba antum pernah tanya enggak sama tukang kuburan itu? Berapa Pak setiap hari ngubur di Pedurenan itu? Itu kadang 10 lebih Pak orang meninggal Pak. Gitu loh. Setiap hari mereka bikin lubang, setiap hari mereka bikin lubang, setiap hari bikin lubang untuk orang gitu. Dan setiap harinya seseorang nggak pernah mendapatkan peringatan dari itu semua. Yang dicari cuma dunia sampai kapan? Kalau nggak dikasih kesempatan hati untuk menuntut ilmu, nggak dikasih kesempatan jiwa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Akhirnya apa? Seseorang akan cepat melupakan kita. Orang kalau sudah meninggal, ya subhanallah gitu loh. Makanya saya sampaikan, kalau seseorang itu datanglah ke kuburan coba. Begitu cepatnya orang itu apa? Melupakan orang mati, gitu loh. Bahkan terkadang orang yang kalau sudah meninggal, ya kan? Orang kalau sudah meninggal, Pak, saya itu kadang subhanallah sedih. Kalau sudah melihat orang meninggal, begitu cepatnya orang melupakan orang meninggal itu luar biasa. Gitu loh. Terkadang enggak usah jauh-jauh lah, suami istri saja. Ya kan? Suami istri sehidup gelem nyekel kulitnya itu masih mau gitu kan. Coba kalau sudah meninggal, terkadang ada rasa apa? Rasa takut, rasa geli, rasa apa, dan banyak rasa gitu kan. Ya kan? Padahal masih hidup, sayangan kok. Gitu kan. Tapi kalau sudah meninggal, mau nyentuh saja kadang sudah enggak mau gitu. Ya kan? Begitu cepatnya orang itu meninggalkan dan begitu luar biasanya, habis taruh gitu kan, ya sudah selesai. Ini kalau seseorang nggak pernah mengejar kehidupan akhiratnya, ya udah, akhirnya seseorang akan kecewa dengan apa yang dia lakukan sendiri. Dia cari dunia untuk istrinya, dia cari dunia untuk anaknya. Terkadang anaknya juga mau naruh di kuburan juga ogah-ogahan, ya kan? Terkadang seseorang keluarganya dia nyari untuk keluarganya, untuk adiknya, untuk apa dan sebagainya, untuk naruh ke kuburan saja kadang juga ogah-ogahan, gitu kan? Yang disuruh siapa? Penggali kubur, taruh di tukang kuburnya, gitu kan? Kamu saja mending bayar, kadang kan seperti itu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali siapa? Zikrullah. Kecuali siapa? Aliman au muta'alliman, orang yang alim yang mengajarkan ilmu dan orang yang muta'allim. Ini yang harus kita kejar. Dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita terus-terusan mencari dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya seseorang itu terus terlena dengan urusan dunianya, hatinya jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantara keutamaan ilmu syar'i yang harus kita kejar, yang harus betul-betul kita berusaha untuk menyisihkan waktu kita. Kata beliau, wa hadzal ilmu syar'i huwa mirathun nabi. Ilmu syar'i ini adalah merupakan warisan para nabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, rawa Al-Khatib Al-Baghdadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, anna a'rabiyan marra wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yu'allimu wa yuhaddithu tullabahu. Bahwasanya ada Arabi, ada orang Badui, dia lewat, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, dia mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada murid-muridnya. Wahum haulahu mustami'un, dan murid-muridnya itu di sekeliling Ibnu Mas'ud berkumpul. Kemudian faqala al-a'rabi allama istamaha haula, faqala Ibnu Mas'ud ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaktasimunahu bainahum. Kata Arabi tersebut, orang Badui, kenapa kok mereka itu berkumpul ke Abdullah bin Mas'ud, apa yang mereka kejar gitu. Apa yang mereka kejar? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ala mirathi Muhammadin. Yang mereka kejar, yang mereka kumpul itu untuk apa? Yang mereka kejar itu karena apa? Mereka mencari warisan Rasul. Mereka mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaktasimuna bainahum. Mereka berbagi-bagi di antara mereka.
Jadi orang kumpul-kumpul di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar duduk-duduk di majelis ilmu. Pada hakikatnya dia lagi mengambil warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya itu enggak mewariskan dinar, dirham, enggak. Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ya ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan Rasulullah, dia telah mengambil bagian yang begitu banyak. Ya kan? Betapa banyak orang sekarang rebutan warisan, Pak. Ya kan? Yang direbutkan apa? Tanah, ya kan? Habis itu dijual tanah warisannya. Kalau sudah dijual, habis untuk makan, ya kan? Sudah. Makanya orang-orang yang rebutan warisan orang tua dan lain sebagainya, mana ada keberkahan pada hartanya? Rata-rata habis warisannya. Udah selesai harta warisannya habis. Tapi kalau seseorang berebut warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berebut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjadi keberkahan bagi orang tersebut. Kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kata beliau, ma'arifu syai'an afdhala min talabil hadits idza urida bihillah. Kata beliau, saya tidak mengetahui sesuatu yang paling mulia dari mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sesuatu yang paling mulia dari apa? Dari menuntut ilmu, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kapan itu? Idza urida bihillah. Kalau diinginkan dengan menuntut ilmu itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih afdol daripada menuntut ilmu kalau seseorang itu ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wastami ila Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa yaqulu mubayyinan li fadilatil ilm. Coba dengarkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang apa? Keutamaan menuntut ilmu. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa afdalu maktasabathun nufus wa hassalathul qulubu wa nalal abdu bihi ar-rif'ata fid dunya wal akhirah huwa al-ilmu wal iman. Kata beliau, maka yang paling afdol, jiwa-jiwa yang senantiasa mencarinya dan hati selalu mendapatkannya, dan seorang hamba akan mendapatkan dengannya ketinggian di dunia dan akhirat, yaitu apa? Al-ilmu wal iman, ilmu dan keimanan. Itu yang paling afdol sesuatu yang dicari oleh jiwa, yang akan didapatkan oleh hati, yang dimana seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, yaitu yang paling afdal adalah ilmu dan iman. Walidha qarana bainahuma subhanahu ta'ala fi qawlihi wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman dan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan berkatalah orang-orang yang dikasih ilmu dan iman. Yang dikasih ilmu dan iman. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Ini perkataan orang-orang yang dikasih ilmu dan iman. Begitu pula Allah gandengkan di dalam ayatnya yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa haula'i hum khalasatul wujudi wa lubbuhu wal muahhiluna lil maratibil ulya. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan iman. Mereka adalah khulasatul wujud. Mereka itu adalah merupakan intisari sesuatu yang ada. Walubuhu, dan hatinya. Intinya inti, ya kan? Kalau bahasanya Pak Ndul, kan? Core of the core, gitu kan? Intinya inti, itu orang yang ahlul iman dan ilmu. Lubuhu, khulasatul wujud, itu intinya inti, gitu. Orang yang dia menggabungkan antara ilmu dan iman, dan mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah siapa? Orang yang mereka menuntut ilmu. Ilmunya mengantarkan seseorang itu terhadap yang namanya iman. Dan iman jangan diyakini bahwasanya iman itu cuma dalam hati toh, enggak. Iman itu ya punya amalan. Konsekuensi iman ada. Betapa banyak orang punya ilmu tapi enggak punya iman.
gitu. Teorinya banyak di sini. Tapi apa? Tidak mendatangkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan rasa cinta yang kuat kepada Allah, tidak mendatangkan rasa takut yang kuat kepada Allah. Akhirnya apa? Enggak ada amalan iman, gitu loh. Kalau ditanya hadisnya banyak, gitu. Kalau ditanya Al-Qur'annya hafid, gitu loh. Tapi enggak punya iman dalam hatinya. Imannya lemah, pengenalannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah lemah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Ininya kuat tapi ininya lemah. Makanya menggabungkan antara al-ilmu dan iman, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka hum khulasatul wujudi walubbuhu. Mereka adalah intinya inti dan hatinya kaum. Dan mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan apa? Kedudukan yang sangat mulia. Dan memang harusnya orang yang belajar menuntut ilmu itu adalah orang yang paling khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, ulama, mereka adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni a'lamukum billah wa atqakum lillah wa akhwafakum lillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah, punya ilmu tentang Allah. Kalau sudah punya ilmu tentang Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Konsekuensinya itu, kalau orang itu sudah paling mengilmui tentang Allah, mereka adalah orang yang paling bertakwa. Kalau sudah paling bertakwa, ya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana kepribadian beliau, ibadahnya beliau, muamalah beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berilmu. Kita lihat yang setelah Rasulullah, Abu Bakar. Setelah Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang paling mulia, orang yang paling kenal dengan Allah. Bagaimana ibadahnya Abu Bakar? Bagaimana muamalahnya Abu Bakar dengan Allah Subhanahu wa taala? Gitu kan? Kemudian setelahnya siapa? Umar. Bagaimana Umar dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang paling berilmu. Maka orang yang paling berilmu, mereka adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ilmu yang ada di benaknya itu betul-betul ilmu yang nafi' sehingga membuahkan rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan di dalam hatinya, dan itu yang akan menghasilkan atau membuahkan yang namanya keimanan. Iman secara qalbiyah, kemudian menghasilkan apa? Iman secara lahiriah. Gitu. Akhirnya dia menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik di dalam beribadahnya. Ini adalah merupakan hasil dari ilmu yang nafi'. Karena ilmu yang nafi' akan menghasilkan apa? Qalbin yakhsha. Qalbin yakhsha akan menghasilkan jiwa yang apa? Yang syabe, gitu loh. Akan menghasilkan jiwa yang tenang, jiwa yang mau tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ilmu yang tidak bermanfaat bakal cikal keburukan, Pak. Bakal cikal keburukan itu ya ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu sudah tidak bermanfaat, akhirnya apa? Qalbin la yakhsha. Hati enggak pernah khusyuk. Hati enggak bisa cinta sama Allah. Hati enggak bisa takut sama Allah. Hati enggak bisa mengharap sama Allah. Hati enggak bisa tawakal sama Allah. Kalau ini sudah enggak karu-karuan hatinya, akhirnya apa? Nafsin la tasba. Jiwanya enggak pernah kenyang. Enggak tahu halal haram, enggak bisa tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza awanul ilmi yurfa, itu di zaman Rasulullah. Ini sudah waktunya ilmu itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Awwalu ilmin yurfa al khusyuk. Ilmu yang pertama kali diangkat itu ilmu apa? Khusyuk. Para sahabat ketika itu apa jawabnya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah sudah waktunya diangkat ilmu khusyuk tersebut? Sedangkan kita ngajarkan kepada anak-anak kita sunnah engkau. Kita masih ngajarkan kepada istri dan anak-anak kita itu Rasulullah masih hidup. Kita itu masih ngajarkan kepada anak-anak kita tentang sunnahmu, tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira kamu sudah memahami hal ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bukankah Bani Israel, kata Rasulullah SAW, diangkat ilmu khusyuk, masih ada nabi? Masih ada nabi saja ilmu khusyuk itu diangkat. Itu di zamannya Bani Israel. Kenapa? Ilmunya nggak bermanfaat. Itu masih ada nabi di zaman Bani Israel saja. Rasulullah langsung memberikan contoh siapa? Bani Israel. Nabi masih ada, ilmu nggak bermanfaat, diangkat ilmu khusyuknya sama Allah. Akhirnya nggak punya rasa takut. Nabi dibunuh, ya kan? Akhirnya apa? Mereka membuat makar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat Bani Israel. Kenapa kok mereka bisa berbuat sebegitu luar biasa kejamnya kepada para anbiya? Mereka buat makar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau mau dibilang, apa nggak ada nabi? Nabi di Bani Israel itu tatro, terus menerus, nggak pernah ada putusnya. Ada nabi, tapi apa? Ilmunya nggak bermanfaat mereka. Mereka mengambil ilmu, makanya sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang kitab seperti halnya mereka kenal sama anak mereka. Ilmunya ada, banyak Bani Israel itu ilmunya, tapi apa? Nggak bermanfaat ilmunya. Akhirnya apa? Ilmu khusyuknya diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebabnya karena apa? Ilmunya nggak bermanfaat. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu ilmin yurfa itu al khusyuk. Ilmu yang pertama kali akan diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala itu ilmu khusyuk. Sebabnya kenapa? Ilmu itu nggak nafi, ilmu nggak bermanfaat. Sekarang Pak, coba dibandingkan dahulu, gimana? Sekolah lebih banyak mana Pak? Zaman sekarang atau banyak dulu Pak? Wih, banyak sekarang Pak, ya kan? Dulu paling kita sekolah di negeri kan? Paling swastanya berapa sih Pak? Sekarang sekolah-sekolah swasta KB buka KB, gitu. Iya apa enggak? Kalau ngomong pendidikan lebih maju mana? Sekarang apa dulu? Sekarang itu subhanallah, ada yang namanya sekolah alam, sekolah apa, sekolah langit, sekolah apa dan lain sebagainya, macam-macam nama sekolah sekarang. Gitu kan? Ada yang sekolah-sekolahan, bentuknya macam-macam sekolahan dengan berbagai macam kurikulum dan apa istilahnya penelitian-penelitian yang macam-macam. Ya. Tapi kalau ilmunya, pendidikannya tambah banyak, ya kan? Tempat sekolahnya banyak, gitu kan? Teorinya tambah banyak, gitu kan? Tapi subhanallah, anak-anaknya kalau dibandingkan sama orang tua-tua dahulu, masih kecil sudah tahu tentang kejujuran, tahu tentang amanah, ya kan? Tahu tentang bagaimana menghadapi orang tua, tahu bagaimana dia beribadah, kan seperti itu. Makanya tahu rasa tanggung jawab. Itu anak-anak yang dulu mungkin sekolahnya nggak pakai sepatu kok, gitu loh. Sekarang sekolahnya sepatunya keren, gitu kan. Habis itu tasnya juga keren, gitu kan. Sekolahnya bayarnya mahal, gitu kan. Kalau dulu subhanallah, kadang gue bekal toko rumah sambil isin-isin, kan. Kalau makan pas waktu istirahat malu-malu. Sekarang kan masya Allah catering, gitu. Kan sekarang seperti itu, tambah keren-keren sekolah, gitu loh. Cuma permasalahannya ilmunya nafi atau enggak, itu yang harus kita kejar. Kalau ilmunya bermanfaat, itu yang akan menjadikan hati seseorang itu benar. Kalau hatinya seseorang itu benar, akhirnya apa? Jiwanya menjadi jiwa yang benar. Secara lahiriah akan menjadi seseorang yang benar. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sesuatu yang paling harus kita miliki yaitu apa? Al ilmu wal iman. Ilmu dan keimanan. Ini yang bisa kita ambil sedikit dari apa yang seharusnya kita semakin semangat di dalam kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang harus kita kejar itu adalah merupakan apa? Ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa gambaran orang itu bahwa dia itu punya ilmu dan iman lebih tinggi daripada kita. Seperti apa kita melihat? Ya, orang-orang yang mereka harus kita ambil ilmunya, mereka adalah orang-orang yang soleh dan muslih, gitu. Orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain, Pak. Apakah dia tadi selalu membaca surat nasihat atau juga tingkah laku yang memang istilahnya begitu bagus atau apa? Apakah dia sebagai seorang ustaz, apakah dia sebagai seorang pemimpin
imam. Ya kita melihat secara dohir. Kita melihat secara dohir bagaimana seseorang itu di dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana hubungan dia, ibadahnya dia, itu kan kelihatan. Bagaimana dia, apakah dia memberikan nasihat yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di dalam kehidupan kita praktekkan saja. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafatum. Kalau seandainya Allah itu enggak menurunkan surat kecuali surat Al-Asr. Surat Al-Asr lakafathum, sungguh sangat cukup untuk menjadi orang baik. Itu lakafathum itu sudah cukup. Surat Al-Asr itu untuk tidak menjadi orang yang merugi cukup. Untuk menjadi orang yang baik itu sangat cukup. Surat Al-Asr itu kata Imam Syafi'i. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makanya disebutkan illa alladziina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik untuk dirinya sendiri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu adalah orang-orang yang memperbaiki orang lain, gitu loh. Dan ternyata itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa, Pak? Anda tanya sama antum, Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Sifatnya Ahlussunnah itu, Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman itu sifatnya apa? Loh, aku kita kok tenanan. Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman itu seperti apa? Sing ngaji sama Ustaz Bedawi gitu. Saya aku teko. Nggih. Hah? Apa? Orang-orang yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Coba antum lihat dalam hadis Rasulullah. Antum kan sering dengar, ya kan? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Iya kan? Fatubalil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kemudian ditanya, siapa orang-orang yang asing itu? Kata Rasulullah SAW itu apa? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu loh. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang soleh dan muslih. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada Rasulullah yang mengatakan yang ngaji sama Ustaz Bedawi Ahlussunnah. Ciri-ciri Ahlussunnah yang ngaji sama Ustaz Bedawi Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada. Rasulullah SAW ketika menjelaskan al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubalil ghuraba, itu Ahlussunnah. Al-ghuraba itu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu mereka adalah soleh muslih. Gitu loh. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Ahlussunnah itu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh itu orang yang soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu muslih. Orang yang terus-menerus untuk memperbaiki manusia ketika dalam keadaan rusak. Ketika orang jauh dari ilmu, orang terus berusaha untuk dirinya sendiri berjalan di atas ilmu dan mengajak orang lain untuk terus berjalan di atas ilmu. Ketika orang lain meninggalkan sholat, dia mengerjakan sholat dan mengajak orang lain untuk sholat. Ketika ada orang lain dia lalai dari Allah, dia berusaha untuk ingat sama Allah dan mengajak orang lain untuk apa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Fatubalil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Dan antum tahu, orang yang terus-menerus memperbaiki dirinya dan terus berusaha untuk memperbaiki orang lain di zaman kita sekarang asing, gitu loh. Sangat asing, dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Rasulullah ketika menceritakan tentang Ahlussunnah, Rasulullah itu menceritakan tentang sifatnya. Ini loh sifat Ahlussunnah wal Jamaah kayak gini. Ada sesuatu yang itu adalah merupakan sebuah kerja. Ahlussunnah wal Jamaah itu ada terus berusaha untuk mengajarkan iman, ada kerja iman, ada kerja hati, gitu loh. Ada kerja dohir. Kok kita mau jadi Ahlussunnah wal Jamaah tapi kita mimpi duduk wis kira-kira aku wis dadi Ahlussunnah gurung ya? Ya enggak bisa. Makanya kalau dikatakan oleh Rasulullah alladzina yuslihun, itu kan fi'il. Fi'il itu artinya apa? Ada apa? Ada kerjaan. Namanya fi'il kok kata kerja. Iya kan? Yuslihun kata kerja atau enggak? Ya, fi'il apa itu?
Kok fi'il madi? Fi'il mudhari to, Pak. Aslah yuslihu. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu faedahnya apa? Senantiasa dan terus-menerus. Kan seperti itu. Alladzina yuslihun, yang terus-menerus dia memperbaiki. Kapan? Idza fasadan nas. Gitu loh. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubadil ghuraba. Dan itulah yang harus kita temani, dan itulah yang harus kita berusaha untuk apa? Untuk kita berteman dengannya. Kita cari orang-orang yang dia soleh terhadap dirinya sendiri. Dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri, terus dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Udah usah sibuk tuding sana tuding sini, capek kita ini. Di akhir zaman ini ngapain kita? Makanya sampai dikatakan di akhir zaman itu orang yang saking besarnya fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan, orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Jangan cepat-cepat kita masuk terhadap yang namanya fitnah tersebut. Fitnah sudah tidak karu-karuan. Sebagai seseorang yang di akhir zaman, hidup di akhir zaman, terus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Perbaiki dirinya, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki amal, perbaiki sholatnya, perbaiki thalabul ilminya. Makanya kalau seseorang berbicara tentang al-islah, memperbaiki, ya kan? Itu bukan hanya sadar, maaf ya Pak ya, bukan hanya sekedar memperbaiki orang yang nggak sholat jadi sholat, bukan itu saja. Tapi memperbaiki, kalau berbicara tentang ahlu sunnah, itu memperbaiki manhaj bagaimana dia beragama. Jadi memperbaikinya bukan dari nggak sholat menjadi sholat, iya itu perbaikan. Tapi perbaikannya jauh lebih a'zam dari itu, jauh lebih besar dari itu. Apa yang diperbaiki? Thariqah, manhaj, gitu loh. Perbaikan bagaimana dia beragama, bagaimana dia kenal sama Allah, bagaimana dia beribadah kepada Allah. Dan itu adalah merupakan thariqatul islah. Makanya ada dikatakan oleh Syekh Subaiti hafizahullah ta'ala, beliau punya tulisan al-islah yahtajilal islah. Perbaikan masih butuh terhadap yang namanya perbaikan, gitu loh. Sampai beliau menulis menulis sebuah risalah yang itu kalau antum sudah bisa baca-baca Arab, itu berbicara tentang pendidikan di Arab Saudi. Yang mungkin sekarang, maaf nih, betapa banyak orang muadalah kan? Antum tahu bahasa muadalah, Pak? Muadalah nggak tahu? Kan sekarang sekolah-sekolah itu lagi bangga muadalah. Nggak tahu Pak bahasa muadalah? Apa ya? Aku nggak tahu bahasa Indonesianya muadalah, saya nggak tahu. Jadi muadalah itu dia punya hubungan, akhirnya punya hubungan pembelajaran kayak gitu. Nah, terikat dengan pendidikan yang ada di Saudi, sehingga sekolah tersebut mudah untuk diterima nanti. Tapi kurikulumnya mengikuti nanti sebagian kurikulum Saudi, seperti itu. Jadi harus ada kurikulum yang dirubah, gitu loh. Itu saja. Syekh Subaiti hafizahullah taala, beliau imam di Masjid Nabawi, beliau banyak mengkritisi. Sampai beliau mengatakan taklim gimana judulnya, beliau ada sebuah risalah, pembelajaran yang kami inginkan. Itu yang beliau sampaikan. Jadi al-islah yahtajil al-islah. Perbaikan masih butuh terhadap yang namanya diperbaiki. Kita ini berada di akhir zaman. Perbaikan itu bukan hanya sekedar perbaikan biasa, tapi perbaikan Ahlussunnah itu harus betul-betul perbaikan secara menyeluruh. Manhaj harus diperbaiki, bagaimana taklimnya harus diperbaiki, mengenal Allahnya harus diperbaiki, sampai hingga akhirnya seseorang itu betul-betul ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka PR besar sebenarnya. Dan kebaikan umat itu berawal dari mana? Dari taklim. Kebaikan umat itu berawal dari taklim. Taklimnya benar, pembelajarannya benar, thariqahnya benar, manhajnya benar, di situ akan tumbuh jil yang benar. Tumbuh akan generasi yang benar. Kan seperti itu. Tapi kalau seseorang itu sudah menyepelekan yang namanya pembelajaran, kurikulumnya disepelekan, wis ala kadarnya, gak pernah memikirkan sesuatu ini dan lain sebagainya. Dan jangan dikira orang belajar agama, gangguannya Pak, setonnya banyak. Kira-kira iblis sama bala tentaranya ridho ada orang diperbaiki? Nggak akan pernah ridho. Makanya anak pernah sampaikan dulu ketika anak masih di emis, anak pernah sampaikan, anak-anak kos-kosan yang ngekos gitu loh, yang ngekos mungkin kuliah di Jogja, kuliah di ini, mereka tidur tanpa kasur, makan Indomie, dipermasalahkan sama orang tuanya.
nggak dipermasalahkan sama orang tuanya. Kadang makan cuma nasi kucing, kadang makan cuma apa? Indomie juga biasa saja. Kenapa? Belajarnya belajar umum, nggak ada perbaikan. Tapi kalau anak pondok, ya, anak pondok makan Indomie, sing protes apa? Wong tuweke protes, Pak. Kan gitu. Permasalahan yang sekecil itu, gitu kan? Anak mungkin nggak tidur di ranjang, serami, nggak karu-karuan. Kenapa permasalahannya? Kenapa? Karena setan nggak ridho. Gak pernah ridho. Setan itu untuk perbaikan manusia. Diono setan ridho. Gak pernah akan pernah ada ridhonya. Makanya itu yang harus difahamkan. Gitu loh. Itu yang harus difahamkan. Kita ini belajar. Ketika kita belajar menuntut ilmu syar'i, kemudian kita berusaha ada perbaikan-perbaikan dari sisi manhaj, dari sisi kurikulumnya, semua perbaikan-perbaikan itu. Tapi kita juga harus mencegah, gitu loh Pak. Mencegah bagaimana setan itu juga merusak pendidikan. Gitu loh. Kan seperti itu. Ya kan Pak? Ya. Istilahnya kalau antum lihat Tutwuri Handayani gitu kan. Nah, logo pendidikan kan? Itu apa logonya Pak? Hah? Apa? Awas? Kok Tutwuri Handayani padi? Itu mah Golkar Mas. Hah? Itu kan ayam perempuan yang mekrok. Ya kan? Ayam betina mekrok. Ayam betina kalau mekrok itu lagi ngapain? Ngelindungi anaknya, gitu kan? Dia ngasih makan tapi dilindungi dari bahaya-bahaya. Pendidikan itu seperti itu. Kita ngasih gizi terhadap hati murid, gitu loh. Tapi di satu sisi kita harus mekrokkan sayap kita. Ini setan ini terus ganggu, gitu loh. Gitu kan? Itu kan mekrok, itu kan ayam betina yang mekrok lagi ngelindungi anaknya. Orang yang mendidik itu harus mekrok, gitu loh. Sayapnya harus dimekrokkan. Coba kalau antum mau ganggu anaknya, antum lewat saja dia sudah marah kan ayam itu. Kenapa? Dia nggak mau diganggu. Lah antum punya murid sama seperti itu, jangan mau diganggu, gitu loh. Itu filosofi pendidikan kan seperti itu, gitu loh. Kita ini cuma kadang ini nitipno anak tok gitu loh. Di pondok wis tak titipke anak yang penting setiap bulan tak bayar SPP-nya. Kan seperti itu. Tapi kita nggak pernah memperhatikan juga. Gitu. Kurikulumnya seperti apa yang didapatkan anak kita, gangguannya dari mana? Pernah antum tanya, "Nak, gangguannya dari mana, Nak?" Kita setiap minggu kadang telepon anak kita nggak pernah tanya tentang bagaimana pendidikannya, bagaimana adabnya. Iya kan? Wis pokoknya tak titip ke pondok atau tak titip ke sekolah. Sementara itu saya tak sibuk kerja. Wis itu urusan guru. Guru pun sama. Gurunya juga di sekolah sama aja. Yang penting aku ngajar, akhir bulan aku itu gaji. Terus gimana mau dapat ilmu yang nafi? Gitu loh. Ini permasalahan pendidikan ini bukan permasalahan yang ringan. Permasalahan yang semua orang harus paham. Permasalahan yang antara sekolah, guru, wali murid, pengelola itu semua harus sadar. Sebenarnya apa sih yang saya kelola ini? Ini tugas hebat, tugasnya para anbiya gitu. Cuma dipegang sama orang-orang yang kurang kayak kita, gitu loh. Yang harusnya yang megang urusan pendidikan ini kan orang-orang hebat semua. Rasulullah, para anbiya, kan seperti itu. Orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya keimanan hebat, ketakwaan yang hebat, punya rasa amanah yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dipegang sama orang-orang kayak kita-kita ini. Gitu. Kemudian kita ngerasa aman, enggak pernah minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, akhirnya sedapatnya kita dapat. Untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu yang nafi, ya akhirnya sulit. Seperti itu. Nasallallahu al-afiyah. Seperti itu, Pak. Itu kalau berbicara tentang masalah pendidikan. Barakallahu fikum. Akhirnya bisa tarik napas saja Pak kita Pak.